Hai sob, bagaimana kabar kalian? Kali ini kita bertemu lagi untuk membahas sejarah Banten pada masa Hindu-Buddha. Ayo, siapa yang sudah tahu? Kalau belum tahu, ayo kita cari tahu. Menurut informasi Geographicae Hypogenesis karya Claudius Ptolemaeus, yaitu seorang ahli geografi dan astronomi dari Yunani, pada tahun 165 Masehi, ia pernah membuat peta dunia. Dalam peta ini digambarkan tentang jalur pelayaran dari Eropa ke Cina dengan melalui India, Vietnam, ujung utara Sumatera, kemudian menyusuri pantai barat Sumatera, Pulau Panaitan, Selat Sunda, terus melalui Laut Tiongkok Selatan sampai ke Cina. Jika mengacu kepada informasi tadi, Pulau Panaitan dan Selat Sunda sudah ramai dikunjungi oleh para penjelajah untuk berniaga. Maka, kemungkinan di wilayah Banten sudah muncul sebuah kerajaan. Pendapat ini diperkuat dengan adanya kabar bahwa di kawasan antara Merak hingga Labuan yang menghadap ke Selat Sunda sudah terdapat sebuah kerajaan bernama Salaka Negara. Dalam bahasa Sanskerta, Salaka Negara artinya negara perak. Raja pertamanya bernama Dewa Warman I. Daerah kekuasaannya hampir meliputi seluruh wilayah Selat Sunda, dari Pulau Panaitan hingga daerah ujung selatan Sumatera. Namun sayang nih teman-teman, keberadaan Kerajaan Salaka Negara masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Hal tersebut dikarenakan belum ada bukti tertulis yang kuat untuk Kerajaan Salaka Negara. Kemudian pada abad ke-5, Banten merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanegara yang wilayah kekuasaannya meliputi Jawa bagian barat. Keberadaan Kerajaan Tarumanegara didukung bukti kuat, yaitu adanya 7 prasasti. Salah satunya adalah prasasti yang ditemukan di wilayah Banten, tepatnya di Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Prasasti itu terletak di tepi Sungai Cidangiang dan baru ditemukan pada tahun 1947. Isi prasasti tersebut sudah berhasil diterjemahkan, yaitu berbunyi, "Inilah tanda keperwiraan, keagungan, dan keberanian yang sesungguh-sungguhnya dari Raja Dunia yang mulia Purnawarman yang menjadi sekalian Raja." Ini menandakan bahwa di wilayah Banten mendapatkan pengaruh yang kuat dari Kerajaan Tarumanegara. Selepas Kerajaan Tarumanegara berakhir pada abad ke-8, menurut sejarawan Universitas Padjadjaran, Nina Herlina Lubis, di Pulau Jawa bagian barat telah berdiri Kerajaan Sunda atau Padjadjaran. Kerajaan Sunda atau Padjadjaran ini terakhir berpusat di wilayah Pakuan atau Pakuan. Pakuan ini terletak kira-kira di daerah Bogor sekarang. Agama yang dianut oleh raja dan rakyatnya adalah agama Hindu dan Buddha. Wilayah kekuasaan Kerajaan Padjadjaran membentang dari Cirebon di bagian timur hingga Banten di bagian barat. Menurut catatan orang Portugis yang bernama Tom Pires dalam bukunya Summa Oriental, disebutkan bahwa pada tahun 1513 pelabuhan Banten yang dikuasai Kerajaan Sunda sangatlah ramai dikunjungi, sehingga menjadi kota niaga yang besar dan penting. Pusat kekuasaan Kerajaan Sunda di Banten terletak di Banten Girang, yang sekarang masuk wilayah Kota Serang. Kerajaan Banten Girang dipimpin oleh Prabu Pucuk Umun. Banten Girang secara politik merupakan vasal atau bawahan dari Kerajaan Sunda yang berada di Pakuan, Bogor. Namun, Banten Girang mempunyai kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri.
Secara ekonomi, masyarakat Banten pada masa Kerajaan Banten Girang berkuasa mengandalkan sektor pertanian dan perdagangan sebagai mata pencariannya. Hal ini mengingat lokasi pusat Kerajaan Banten Girang yang terletak di pinggir Sungai Cibanten. Dilihat dari sisi agama, masyarakat di Kerajaan Banten Girang secara umum menganut kepercayaan Hindu-Buddha. Hanya sebagian kecil saja masyarakat Banten Girang yang telah menganut agama Islam. Nah, dari penjelasan tadi jelaslah bahwa di wilayah Banten juga terdapat pengaruh Hindu-Buddha. Pengaruh tersebut hingga sekarang masih dapat dibuktikan melalui keberadaan beberapa situs sejarah, seperti Kerajaan Banten Girang yang berada di daerah Sempu Kota Serang dan Prasasti Cidanghyang di Pandeglang. Kalian sudah berkunjung ke sana belum? Selain keberadaan situs Kerajaan Banten Girang dan Prasasti Cidanghyang, bukti lainnya adalah sebagian besar masyarakat Banten sekarang menggunakan bahasa Sunda untuk berkomunikasi. Hal ini membuktikan bahwa benar Banten pada zaman dahulu pernah menjadi wilayah Kerajaan Sunda. Nah, itu tadi video sejarah Banten pada masa Hindu-Buddha. Sampai jumpa dengan Ratu di video selanjutnya.